Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan posthuman, transhuman, dan pascahuman. Posthuman atau posthuman adalah konsep yang berasal dari bidang fiksi ilmiah, futurologi, seni kontemporer, dan filsafat yang secara harfiah berarti seseorang atau entitas yang ada dalam keadaan di luar manusia. Konsep tersebut membahas pertanyaan etika dan keadilan, bahasa dan komunikasi, transspesies, sistem sosial, dan aspirasi intelektual interdisiplin. Posthumanisme tidak harus disamakan dengan transhumanisme atau peningkatan nanobioteknologi manusia, dan definisi sempit posthuman sebagai transendensi materialitas yang diharapkan. Gagasan posthuman muncul baik dalam posthumanisme maupun transhumanisme, tetapi memiliki arti khusus dalam setiap tradisi. Dalam teori kritis, posthuman adalah makhluk spekulatif yang mewakili atau berusaha untuk membayangkan kembali manusia. Ini adalah objek kritis posthumanis yang secara kritis mempertanyakan humanis. Cabang filsafat humanis yang mengklaim bahwa kodrat manusia adalah keadaan universal dari mana manusia muncul memiliki kehendak bebas dan menyatu dalam dirinya sebagai puncak keberadaan. Dengan demikian, posisi posthuman mengakui ketidaksempurnaan dan perpecahan dalam diri sendiri dan memahami dunia melalui perspektif yang heterogen, sambil berusaha mempertahankan ketelitian dan dedikasi intelektual pada pengamatan objektif. Kunci dari praktik posthuman ini adalah kemampuan untuk mengubah perspektif secara lancar dan mewujudkan diri melalui identitas yang berbeda. Wacana kritis seputar posthumanisme tidaklah homogen, tetapi pada kenyataannya menghadirkan serangkaian gagasan yang seringkali kontradiktif, dan istilah itu sendiri diperdebatkan dengan salah satu penulis terkemuka yang terkait dengan posthumanisme. Posthuman secara kasar identik dengan cyborg dari A Cyborg Manifesto oleh Donna Haraway. Konsepsi Haraway tentang cyborg adalah pandangan ironis tentang konsepsi tradisional cyborg yang mengembalikan kiasan tradisional cyborg yang kehadirannya mempertanyakan garis yang menonjol antara manusia dan robot. Cyborg Haraway dalam banyak hal adalah versi beta dari posthuman, karena teori cyborgnya mendorong masalah ini untuk diangkat ke dalam teori kritis. Mengikuti Haraway, Hayles yang karyanya mendasari sebagian besar wacana posthuman yang kritis, menegaskan bahwa humanisme liberal yang memisahkan pikiran dari tubuh dan dengan demikian menggambarkan tubuh sebagai cangkang atau kendaraan untuk pikiran menjadi semakin rumit dalam akhir abad ke-20 dan ke-21. Karena teknologi informasi membuat tubuh manusia dipertanyakan, Hayles berpendapat bahwa kita harus sadar akan kemajuan teknologi informasi sambil memahami informasi sebagai tanpa tubuh, yaitu sesuatu yang secara fundamental tidak dapat menggantikan tubuh manusia tetapi hanya dapat dimasukkan ke dalamnya dan praktik kehidupan manusia. Kemudian, oleh hal tersebut, etika pasca posthumanisme dan pasca cyborg. Ide posthumanisme baru-baru ini diperkenalkan. Badan kerja ini menguraikan efek setelah adaptasi jangka panjang terhadap teknologi cyborg dan penghapusan berikutnya. Misalnya, apa yang terjadi setelah 20 tahun terus-menerus memakai perantara komputer teknologi, kacamata, dan kemudian menghapusnya, dan adaptasi jangka panjang ke dunia virtual diikuti dengan kembali ke kenyataan. Dan etika pasca cyborg yang terkait adalah misalnya etika penghapusan paksa teknologi cyborg oleh pihak berwenang. Posthumanisme memperluas
ruang lingkup tentang apa artinya menjadi bentuk kehidupan yang dihargai akan diperlakukan seperti itu. Menurut definisi kehidupan yang lebih inklusif dan tanggapan moral etis yang lebih besar dan tanggung jawab terhadap bentuk kehidupan non manusia di zaman pengaburan spesies dan pencampuran spesies. Kemudian, mengenai transhumanisme. Menurut para pemikir transhumanis, posthuman adalah makhluk masa depan hipotesis yang kapasitas dasarnya begitu radikal melebihi manusia sekarang, sehingga tidak lagi jelas manusia menurut standar kita saat ini, terutama berfokus pada sibernetika. Akibat posthuman dan hubungannya dengan teknologi digital, penekanannya ada pada sistem. Transhumanisme tidak berfokus pada salah satu dari ini. Sebaliknya, transhumanisme berfokus pada modifikasi spesies manusia melalui segala jenis sains yang muncul, termasuk rekayasa genetika, teknologi digital, dan bioteknologi. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang kejelasan, bisa ditanyakan pada diskusi kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.